Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Indriana dari STII Gunung Putri dengan nomor NIM 175.088. Di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang traditional or modern performance management dari tugas manajemen kinerja. Oke. Secara tradisional, peringkat paksa dianggap cara terbaik untuk meningkatkan kinerja, sehingga manajer mudah melihat mereka pada posisi lonceng kinerja. Sehingga ia akan memberikan hadiah kepada para bintang atau yang memiliki kinerja yang dianggap unggul, lalu memberikan motivasi kepada pekerja umum, dan akan mengucapkan selamat tinggal kepada karyawan yang memiliki bobot mati atau tidak memiliki peningkatan, atau yang biasa kita sebut sebagai PHK ya saat ini ya. Selanjutnya, dengan adanya peringkat ini menempatkan kinerja di bawah sorotan. Disorot banget kinerja sehingga menciptakan kompetisi dan pengingat konstan bagi para karyawan. Nah, di sini dia akan mengingat bahwa bos akan selalu memantau mereka, oke. Dan sistem seperti ini sangat bergantung pada proses bentuk standar ya. Dan untuk meningkatkan peringkat bagi setiap karyawan, peningkatan karyawan tersebut, nah proses ini pula ini tuh sangat lama dan juga mengeluarkan banyak biaya atau bisa dibilang mahal untuk kelangsungan proses ini. Oke. Dalam teori Maslow, kita perlu memenuhi 5 lapis kebutuhan. Ya, dikatakan pada teori ini kita perlu memenuhi 5 lapis kebutuhan untuk mencapai potensi kita. Oke. Yang pertama, pemeringkatan membuat sang bintang merasa dihargai. Jadi yang dianggap memiliki kinerja baik, berkualitas, dia akan dihargai baik oleh manajer atau rekan-rekannya. Nah, dan beberapa karyawan yang merasa terasing. Nah, jadi ada beberapa karyawan mungkin dianggap kinerjanya biasa-biasa saja atau buruk ya. Jadi dia akan merasa diasingkan dari beberapa kelompok karyawan tersebut, atau lebih parahnya lagi, lebih buruknya yaitu dia akan termotivasi. Ya. Jadi dia tidak memiliki motivasi lagi gitu. Nah, tanpa adanya umpan balik, orang-orang di tengah dan di bawah ini akan merasa impossible sekali untuk mencapai puncak gitu. Jadi tidak mungkin untuk mereka yang berada di tengah dan di bawah ini dia akan naik ke puncaknya. Berarti mereka akan terhalang rasa dan milik penghargaan untuk berhasil sampai ke puncaknya. Selanjutnya, berbeda dengan organisasi modern. Nah, organisasi modern bergerak ke arah pendekatan yang lebih fleksibel untuk manajemen kinerja. Mulai dari menciptakan lingkungan dengan lebih banyak peluang untuk menonjol dan berkembangnya para karyawan, serta mendorong adanya umpan balik yang berkelanjutan antara manajer karyawan atau karyawan manajer. Oke. Dan sebagai gantinya dari proses ini akan ada kolega yang lebih tinggi. Iya. Nah, di sini dikatakan setiap orang belajar berbeda dan termotivasi oleh beberapa faktor. Nah, oleh karena itu dalam organisasi perlu adanya saling menghargai perbedaan untuk menciptakan kinerja yang maksimal di antara masing-masing anggota. Nah,
Dan setiap tim yang memiliki kinerja yang baik, jadi setiap tim perlu adanya saling memahami bahwa anggota satu dan anggota lainnya memiliki perbedaan. Nah, tapi perbedaan itu akan digunakan untuk menciptakan satu tim yang bervariasi, yang kompleks, terdiri dari beberapa faktor yang unik dan berbeda. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.